Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama meningkatkan iman dan takwa dengan mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa iman, Islam dan rahmatnya yang meliputi seluruh alam. Yang dengan Islam ada aturan hidup dari Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, atau mana yang benar, mana yang salah. Untuk itu, mari kita memperbaiki kualitas iman kita dengan banyak berzikir, berdoa, dan memperbanyak amal soleh agar iman Islam kita terjaga. Sholawat serta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia menjalani sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah, saya akan berbagi salah satu doa dari Rasul Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Hakim rahimakumullah. Doa tersebut untuk supaya Islam kita terjaga. Kita diberi keteguhan di atas agama Islam. Apabila Allah menguji kita, sedangkan ujian tersebut tidak kita sukai, maka kita tidak menyalahkan Allah. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberi ujian yang kita tidak sukai. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, karena para nabi dan para rasul serta orang-orang soleh pun diuji yang tidak enak, bahkan ujian beliau lebih berat. Atau Allah membiarkan seseorang bermaksiat terus karena orang tersebut mengedepankan nafsunya, syahwatnya, dan bangga dengan kemaksiatan yang dilakukannya, sehingga Islamnya tidak terjaga. Meskipun rajin sholat, rajin berbuat kebaikan, tapi tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Adapun doa tersebut yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Hakim rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatni bil islami qa'ima wahfatni bil islami qa'ida wahfatni bil islami raqida wala tushmit biya aduwa wala hasida. Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadika wa a'udzu bika min kulli syarrin khazainuhu biyadika, yang artinya, ya Allah, jagalah aku dengan Islam saat aku berdiri, jagalah aku dengan Islam saat aku duduk, dan jagalah aku dengan Islam saat aku tidur. Janganlah engkau membuat musuh dan orang yang mendengki gembira atas penderitaanku. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan yang kunci-kuncinya berada di tanganmu, dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang kunci-kuncinya berada di tanganmu. Doa tersebut mencangkup luas artinya, di antaranya bisa memohon saat sholat agar sholatnya bisa awal waktu, tepat waktu, dan berusaha khusyuk. Bisa saat duduk agar duduk yang berkualitas, digunakan membaca yang bernilai ibadah, bermanfaat di akhirat dan di dunia. Memohon agar tidak larut dalam permasalahan kehidupan, karena pada dasarnya masalah adalah pendewasaan karakter. Memohon agar mudah berbuat amal soleh, diringankan berbuat baik dan benar, dan hati-hati dalam berbuat. Memohon agar
dihindarkan mudah berbuat maksiat, terutama maksiat lisan yang suka memfitnah, suka mengadu domba, dan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Lisan adalah anggota tubuh yang paling buruk di dunia maupun di akhirat. Lisan buruk di dunia suka berbohong dan suka bersumpah supaya dipercaya orang. Lisan buruk di akhirat karena di akhirat lisan dikunci supaya tidak bisa berbohong dan tidak bisa berdusta. Tentang lisan ada pada surat Yasin, surat ke-36 ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-ayah yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya Islam kita terjaga dan kita tidak mudah berbuat maksiat, mari bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan waktu dengan hal-hal yang baik dan benar. Bisa dengan rajin membaca Al-Qur'an, bisa dengan mendatangi majelis-majelis, dan berteman dengan orang-orang soleh atau solehah, karena teman bisa mempengaruhi baik buruknya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi